Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab yakin wat tawakkul, keyakinan dan tawakal. Setelah penulis membawakan ayat-ayat yang berisikan perintah untuk bertawakal, begitu pula ayat-ayat yang berisikan keutamaan dari tawakal, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas dari sisi hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan keutamaan di balik tawakal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadisnya berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ثم فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاسة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاسة. Muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang, dan seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang, dan seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba aku ditampakkan sesuatu yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah yang sangat besar. Maka dikatakan kepadaku ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun membicarakan tentang siapakah mereka itu, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada di antara mereka yang mengira mungkin mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan mereka adalah yang dilahirkan di muka bumi dalam kondisi Islam dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara mereka yang menyebutkan perkiraan-perkiraan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan memberitahukan akan hal tersebut. Dan Nabi bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya luka ditempel dengan besi yang dipanaskan, yaktaun.
tidak melakukan tatoyur, dan mereka pun bertawakal hanya kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berdirilah Uqasah bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Maka beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah yang lainnya dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Nabi menjawab, kamu sudah kedahuluan Uqasah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman azanallahu wa yakum jami'an. Dari hadis yang panjang di atas, pada dasarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Hanya saja dengan kesempatan yang ada, mungkin sedikit yang bisa kita ambil faedah-faedahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kebenaran bukan pada banyaknya jumlah pengikut. Ukuran kebenaran bukan pada banyaknya jumlah pengikut. Ada sebagian orang, tidak perlu jauh-jauh, di sekitar kita, ketika dia ingin mencari pengajian, dia ingin mencari golongan, maka yang pertama kali dia lihat adalah pengikutnya, yang paling banyak pengikutnya. Itu yang dijadikan sebagai patokan kebenaran. Oh, dengan ustadz ini saya mengaji. Oh, dengan ustadz ini saya belajar. Kenapa? Karena pengikutnya begitu banyak. Dan tidak dipungkiri, mungkin sebagian kita pun pernah merasakannya. Yang dijadikan patokan dalam menimba ilmu agama adalah siapa ustadz yang paling banyak pengikutnya, yang paling banyak followernya. Mereka menyamakan kaidah mengikuti kebenaran dengan kaidah mencari makanan yang enak. Kan gitu. Kita untuk mengetahui mana warung yang enak makanannya, yang lezat makanan, dilihat paling banyak pembelinya. Kemudian disamakan dengan perihal agama. Tentu ini tidak benar dan terbantahkan dengan hadis atau kisah di atas. Ya, bahwa ada yang seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Dan dia adalah nabi dan tidak mungkin menyampaikan kecuali kebenaran. Dan di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW banyak sekali yang menunjukkan peringatan bahwa jumlah bukan patokan kebenaran. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka pasti akan menyesatkanmu. Dan di beberapa ayat disebutkan, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Betapa banyak orang-orang yang tidak beriman. Ya. Dan disebutkan pula dalam hadis bahwasanya Islam bermula dari keterasingan dan akan kembali kepada keterasingan. Maka ini dalilnya menunjukkan bahwa jumlah bukan patokan kebenaran. Dalam menentukan kebenaran tidak bisa kita melihat jumlah. Oleh karena itu Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, la tastauhish turuqal huda liqillati ahliha wa la taghtar bikathratil halikin. Janganlah engkau menganggap buruk jalan kebenaran karena sedikit pengikutnya, sedikit orang yang menjalaninya. Jangan anggap demikian. Dan jangan pula engkau tertipu, terpedaya oleh banyaknya orang-orang yang rusak agamanya. Ya. Maka ini pelajaran penting yang pertama, bahwa kebenaran tidak bisa diukur dengan banyaknya pengikut. Namun kebenaran hanya bisa diukur dengan pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi SAW, dan kedua hal di atas difahami dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kenapa mereka? Karena mereka yang telah diridhai oleh Allah Ta'ala sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran. Mereka adalah syahidut tanzil. Mereka menyaksikan bagaimana wahyu itu turun. Dan tidak ada perkara yang tidak mereka ketahui maknanya, melainkan mereka akan bertanya, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis tadi. Ketika disebutkan ada golongan-golongan 70 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lihat bagaimana semangat mereka untuk mengetahui siapa mereka ini. Kemudian mereka mendapatkan hal tersebut dari Nabi SAW. Maka sangat pantas mereka dijadikan rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, itulah yang dijadikan tolak ukur kebenaran hamba. Maka ini faedah yang pertama, bahwa kebenaran tidak bisa diukur dengan banyaknya jumlah. Ya. Dan kita tidak bisa juga mengukur kebenaran itu karena pembawaan ustadz yang begitu disukai oleh kebanyakan orang. Banyak lucunya, banyak candanya.
Itu tidak bisa dijadikan patokan kebenaran. Kebenaran hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimanapun cara penyampaian ustadz tersebut, apakah membosankan, membuat ngantuk, namun yang disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang dijadikan tolak ukur kebenaran. Faidah yang kedua, ikhwatal iman, azanallahu wa ikum jami'an. Ukuran kesuksesan dalam berdakwah bukan dengan banyaknya pengikut. Yang tadi adalah ukuran kebenaran, bukan banyaknya jumlah. Sekarang ukuran kesuksesan dalam berdakwah bukan dengan banyaknya pengikut, bukan dengan diterimanya dakwah. Ustadz Fulan itu paling sukses. Kenapa? Di daerahnya banyak yang kenal salaf, banyak yang kenal agama. Ustadz Fulan nggak sukses dakwahnya. Lihat, nggak ada pengikutnya. Dia banyak ditentang. Ini keliru. Kalau seandainya yang jadikan tolak ukur kesuksesan dalam berdakwah itu adalah diterimanya dakwah tersebut, tidak. Karena sebagaimana ditunjukkan dalam hadis tadi, ada nabi yang tidak punya follower sama sekali. Sebagaimana ditunjukkan, wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak ada bersamanya seorang pun. Dan dia nabi yang menyampaikan kebenaran dari Allah Ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu ya ikhwatal iman, tidak bisa kita jadikan patokan ukuran kesuksesan dalam berdakwah adalah dengan banyaknya pengikut, dengan disukainya penyampaian kita, tidak bisa. Oleh karena itu ya ikhwatal iman, azanallahu wa ikum jami'an, ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, menyampaikan ilmu kepada orang dan tidak diterima, bukan berarti kita tidak sukses. Selama yang kita sampaikan berdasarkan tata cara yang diajarkan dalam Islam, berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan hikmah, dan tidak diterima, bukan berarti kita tidak sukses. Justru kita telah sukses membawa amanah, ya, dalam menyebarkan syariat Islam. Walaupun ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Karena patokan kesuksesan dalam berdakwah bukan dengan banyaknya pengikut yang menerimanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya ikhwatal iman adalah, dan ini syahid daripada hadis kita, dan ini kaitan hadis dengan bab, bahwa salah satu sebab seseorang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah dengan tawakal. Jadi tawakal adalah salah satu ibadah yang ketika dilakukan hamba dengan benar, dengan sebenar-benarnya tawakal, mudah-mudahan itu menjadi sebab ia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu ketika seseorang betul-betul menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih berbagai macam kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Dia sandarkan semuanya hanya kepada Allah Ta'ala, baik dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, dan serta menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini dengan sebenar-benarnya tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tawakal yang seperti ini sebagaimana telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya adalah salah satu sebab seorang hamba bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Syekh Utsaimin mengatakan, hadzal haditsul azim fihi sifatun man yadkhul jannah bila hisab wala azab. Dalam hadis ini terdapat sifat-sifat orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan di antaranya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang terakhir, dan bukan yang paling terakhir karena pada dasarnya banyak faedah yang bisa didapatkan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan adalah jalannya dan ciri khasnya orang beriman. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah jalannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bisa membawanya kepada keridhaan Allah Ta'ala, yang bisa membawanya menjadi penduduk surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Orang beriman tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dan terlihat dari Uqasah. Ada kesempatan, dia langsung menghadap kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya wahai Rasul, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikanku di antara dari orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang tersirat dari kisah tersebut adalah kita dituntut untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan tanpa menunda-nunda. Bahkan kita berlomba-lomba. Bahkan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba.
Dan ini yang menjadi ciri khas orang-orang yang beriman, bahwa dalam melakukan kebaikan mereka berlomba-lomba. Seperti yang ditunjukkan di dalam beberapa dalil, ketika para sahabat Nabi berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, sementara yang lainnya tidak bisa. Sehingga mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang kaya ini telah pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka bisa puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka sementara kami tidak. Yang mengadukan ini siapa? Sahabat-sahabat yang miskin. Padahal mereka juga berkeinginan untuk bisa bersedekah. Lihat bagaimana ghirah mereka dalam berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Di beberapa dalil menunjukkan bahwa ada sebagian yang bersedih ketika mereka tidak bisa ikut berperang. Itu muncul apa? Dari mana? Karena keinginan untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Inilah jalannya orang-orang beriman, yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lombanya bukan unjuk diri yang paling banyak ibadahnya, bukan. Tapi adalah agar lomba-lomba ini sebagai motivasi kita dan mendorong kita untuk bisa menjalankan kebaikan-kebaikan. Seperti yang dikisahkan tentang kisah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, yang sangat dikenal sebagai dua sahabat yang saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melainkan Umar akan melebihi kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Sampai-sampai dikisahkan Abu Bakar suatu ketika masuk ke dalam sebuah gubuk, kemudian keluar darinya. Umar pun heran, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Karena tidak pernah Umar melihat Abu Bakar melakukan sesuatu melainkan dia tahu itu adalah kebaikan. Tapi kali ini tidak tahu, karena Abu Bakar masuk ke dalam sebuah gubuk dan keluar, dan itu dilakukan setiap hari. Kemudian Umar pun masuk ke dalam gubuk tersebut, dan terlihat di sana ada seorang nenek-nenek tua yang banyak sakitnya. Kemudian ditanyakan kepada nenek tersebut, siapa orang tadi? Apakah dia punya hubungan kerabat, punya keluarga denganmu? Tidak. Kata nenek tersebut, tidak. Yang ia lakukan adalah masuk ke rumahku, kemudian menyapu, bersih-bersih, kemudian keluar tanpa sepatah kata pun. Itu dilakukan oleh Abu Bakar. Maka bersabda itu Umar mengatakan, wahai khalifah, sesungguhnya engkau telah membuat sangat berat khalifah setelahmu, karena begitu luar biasanya dalam memberikan contoh yang baik bagi yang lainnya. Nah, ini ikhwatal iman azanallahu wa ikum jami'an, faidahnya adalah bahwa berlomba-lomba dalam kebaikan adalah jalannya orang-orang yang beriman. Maka dari sini kita bisa mengevaluasi diri kita. Kita baru sebatas apa keimanan kita. Ada sebagian orang yang untuk melakukan kebaikan pun begitu beratnya. Dipaparkan kepada ini kebaikan, ini pahalanya, begitu melimpah. Ada sebagian orang yang begitu berat melakukannya, baru sebatas itu. Ada lagi tingkatan yang berikutnya, dia bisa melakukan kebaikan tersebut dan continue. Namun ada yang lebih di atas dari itu, yaitu dia berlomba-lomba. Sebagai contoh, setelah ini yang belum makan, kan ke matam, jalan kaki. Dia terus melangkahkan kakinya dan melangkahkan ini, dan ujungnya juga sampai ke matam. Tapi berbeda dengan dua orang yang saling berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Maka itu yang dimaksud. Ada sebagian orang yang malas jalan kaki, panas, yang pada akhirnya dia terhalangi dari kebaikan. Ada sebagian yang lainnya, ya dia lakukan terus, tapi biasa-biasa saja. Namun tingkatan yang lebih tinggi daripada itu ketika dia bisa melakukannya dengan berlomba-lomba. Ada kesempatan kebaikan, ada proyek kebaikan, maka dia menjadi orang-orang yang pertama yang mengajukan dirinya, karena yang dia harapkan hanya pahala dari Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.